Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ferdiansa SPD MPD Kon selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Tindak Layanan dan juga teman-teman yang telah hadir pada seminar mini proposal ini. Baik, perkenalkan nama saya Riana Eliza dengan NIM A1S12205. Di sini saya merupakan mahasiswa program studi di bidang konseling angkatan 22 dan saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya yaitu dengan judul analisis efektivitas layanan bimbingan kelompok dengan teknik permainan teamwork dalam mengurangi lingkaran pertemanan negatif siswa kelas 11 di SMK Negeri 2 Kota Jambi. Baik, yang pertama saya berikan terlebih dahulu kerangka dalam presentasi ini. Yang pertama ada bab satunya itu latar belakang, yang kedua ada kajian teori, dan yang ketiga di bab ketiga ada metode penelitian. Baik, kita masuki pada bab satu pendahuluan, yaitu latar belakang dalam eh, saya memilih judul ini, yaitu karena lingkungan sosial memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa. Dan lingkaran pertemanan merupakan lingkungan sosial yang sangat-sangat diperlukan dalam pertemanan para siswa. Menurut Dodi menyatakan bahwa teman sebaya dapat berdampak pada eh, norma-norma yang mendukung kegiatan mereka dalam melaksanakan eh, bimbingan atau pertemanan. Yang kedua, ada pada masa ini kebanyakan cenderung teman sebaya dapat mempengaruhi faktor penentu dalam membentukan identitas perilaku sosial mereka. Yang pertama, lingkungan mereka ini bisa dipengaruhi oleh dampak positif dan dampak negatif. Maka dari itu saya memilih lokasi SMK Negeri 2 Kota Jambi dikarenakan lingkaran pertemanan di sana merupakan lingkaran pertemanan yang bisa dikatakan kebanyakan ke lingkaran negatif. Yang dimana mereka sering melakukan perundungan, sering melakukan pembulian, sering melakukan kegiatan tawuran ataupun melanggar peraturan-peraturan di sekolah. Data awal yang dapat diperoleh dari guru BK menunjukkan bahwa siswa terlibat dalam lingkaran pertemanan negatif cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih menurun serta mengalami kesulitan dalam menjalani hubungan sosial yang sehat. Maka dari itu lingkungan lingkungan pertemanan yang positif dapat tidak dapat diabaikan karena pengaruh teman sebaya sangat kuat untuk untuk menaikkan atau meningkatkan kesejahteraan atau pertemanan mereka dalam sosial dan akademik mereka. Nah, untuk itu dengan memperbaiki kegiatan atau sosial secara negatif, saya memilih bimbingan kelompok, eh, bimbingan kelompok dan dengan teknik teamwork yang dimana teknik ini dilakukan mengupayakan meningkatkan motivasi belajar melalui melalui permainan yang dimana mereka berpartisipasi dalam bimbingan kelompok, melaporkan peningkatan dalam kemampuan mereka bersosialisasi dan menyesuaikan diri. Bimbingan kelompok ini dilakukan dengan pendekatan diskusi, permainan role playing, kegiatan interaktif, serta eh, mengutamakan dengan fokus ataupun cara mereka melihat pandangan dari teman-teman. Dengan begitu, eh, saya sangat tertarik untuk meneliti ini dengan judul yang tadi telah saya sebutkan.
kita masuki pada rumusan masalah, yaitu yang pertama ada pengaruh lingkungan pertemanan, bagaimana pengaruh lingkungan pertemanan terhadap perkembangan sosial dan emosional siswa. Yang kedua ada seberapa efektif teknik bimbingan kelompok dalam mengurangi pengaruh negatif lingkaran pertemanan terhadap perilaku siswa. Dan yang ketiga adalah seberapa penting teknik teamwork dalam melakukan bimbingan kelompok. Selanjutnya ada tujuan, yaitu yang pertama adalah menganalisis pengaruh lingkungan pertemanan terhadap perkembangan sosial dan emosional siswa. Yang kedua adalah mendeskripsikan pengaruh negatif terhadap pertemanan perilaku siswa sebelum dan setelah melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Yang ketiga adalah mengidentifikasikan perubahan yang terjadi pada konsep diri mereka. Yang selanjutnya ada manfaat. Yang pertama adalah manfaat ini memperkaya dan memperdalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan dan bimbingan kelompok. Yang kedua adalah membuktikan secara empiris efektivitas teknik bimbingan kelompok dengan teamwork mengatasi masalah sosial siswa yang berkaitan dengan pengaruh negatif teman sebaya. Yang ketiga adalah mengidentifikasikan perubahan yang terjadi pada konsep diri dan keterampilan mereka dalam mengikuti program bimbingan kelompok. Selanjutnya kita masuki ke bab 2, yaitu pengertian dari bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok sendiri adalah suatu bentuk layanan bimbingan yang dilakukan dalam konteks kelompok untuk membantu individu yang mengatasi masalah pengembangan potensi diri. Yang kegiatan ini melibatkan interaksi antar kelompok dengan tujuan untuk membahas berbagai isu dengan pendidikan, pekerjaan, masalah pribadi, dan sosial. Nah, bimbingan kelompok ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial, memperbaiki dinamika sosial, dan membantu individu memperoleh pemahaman diri, serta mengendalikan diri. Selanjutnya ada fungsi layanan bimbingan kelompok, yaitu pertama ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan sendiri adalah layanan ini berfungsi untuk mengembangkan keseluruhan potensi siswa, terutama keterampilan siswa dan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Yang kedua ada fungsi pencegahan, yang dimana dimaksudkan adalah untuk mencegah timbulnya permasalahan pada anggota setiap kelompok. Yang ketiga ada fungsi pengentasan, yaitu mengentaskan permasalahan semua bentuk tindakan dalam kelompok dan bermuara pada penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi pada kelompok. Yang selanjutnya ada tahapan layanan bimbingan kelompok, yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, tahap pengakhiran, dan tahap-tahap yang lainnya. Yang selanjutnya ada asas yang dilakukan dalam bimbingan kelompok ini adalah asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Dan selanjutnya adalah kajian dari teknik permainan teamwork, yaitu pertama pengertian dari teknik ini, yaitu adalah suatu kegiatan, sebuah permainan yang menyenangkan yang dilakukan secara bersama dan berkelompok untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sama. Tujuan dari teknik ini adalah untuk membangun keterampilan sosial yang diperlukan untuk menghadapi dan mengubah dinamika negatif dalam lingkungan pertemanan serta membentuk hubungan yang lebih sehat dan produktif. Penggunaan dari teknik ini adalah yang dilakukan oleh guru BK atau konselor dengan memberikan materi layanan pada siswa, kemudian melakukan ice breaking agar mereka tidak bosan ataupun boring dalam melakukan bimbingan kelompok. Baik, selanjutnya adalah teknik permainan teamwork dalam mengembangkan sosial siswa. Yang pertama, lingkungan sosial termasuk kelompok teman memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan perkembangan siswa.
Oleh karena itu, penting bagi bimbingan kelompok untuk memberikan intervensi yang dapat memperbaiki kualitas hubungan pertemanan siswa. Tahapan dalam teknik permainan ini yaitu dalam tahap pembentukan kelompok, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Selanjutnya adalah lingkaran pertemanan yang negatif. Pengertian dari lingkaran pertemanan yang negatif ini adalah kondisi di mana individu terlibat dalam kelompok yang memberikan pengaruh buruk terhadap perilaku dan sikapnya. Faktor penyebabnya yang pertama adalah kurangnya pemahaman tentang hubungan sosial yang sehat, serta pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung. Pengaruh lingkungan pertemanan negatif terhadap perkembangan siswa, yaitu secara emosional mereka akan merasa menurun dan mengalami kehilangan motivasi belajar, terutama mereka untuk mengenali atau mengembangkan potensi diri mereka. Selanjutnya adalah pengaruh bimbingan kelompok terhadap permainan teamwork dalam mengurangi lingkaran pertemanan negatif. Bimbingan kelompok yang menggunakan teknik permainan teamwork ini terbukti efektif dalam mengurangi pengaruh lingkaran pertemanan negatif di kalangan siswa. Melalui permainan ini menekankan kerjasama tim, siswa dapat mengatasi kecemasan, meningkatkan rasa percaya diri, dan memperkuat keterampilan sosial, yang dimana memungkinkan mereka untuk lebih selektif dalam memilih teman. Selain itu, permainan ini mengajarkan mereka nilai-nilai sosial yang saling mendukung, menghormati, serta mendorong siswa untuk membangun hubungan yang berbasis pada kolaborasi dan kepedulian. Mungkin selanjutnya kita masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian, yang dimana saya mengambil metode penelitian PTL, yaitu menurut Sutja pada tahun 2021 adalah upaya untuk menemukan, memperbaiki, dan memperkuat praktik layanan bimbingan dan konseling melalui pendekatan yang sistematif, berulang, dan juga bersifat relatif. PTL ini merupakan jenis penelitian yang relevan dengan kebutuhan konselor karena langsung berhubungan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan kelompok di lapangan seperti yang telah dikatakan Sutja pada tahun 2007. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 11 di SMK Negeri 2 Kota Jambi. Yang pertama ada populasinya mereka itu sekitar 200 siswa, dan sampelnya saya ambil akan 100 siswa. Instrumen penelitian yang saya gunakan yaitu observasi, yang dimana teknik pengumpulan data digunakan untuk melakukan proses layanan dengan cara mengamati layanan tersebut secara langsung atau melihat dengan mata kepala saya sendiri. Yang kedua ada wawancara. Pada dasarnya wawancara adalah sebuah percakapan antara dua pihak di mana salah satu pihak berperan sebagai pewawancara dan juga sebagai narasumber, informan atau responden. Pengumpulan data dengan wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan lebih mendalam. Selanjutnya mungkin jadwal penelitian, yang dimana jadwal penelitian ini saya berikan persiapan dan perencanaan minggu pertama, identifikasi siswa itu minggu kedua, dan pelaksanaan konseling itu minggu ketiga sampai minggu ke-6, evaluasi dan analisis data itu minggu ke-7, penyusunan laporan saya lakukan pada minggu ke-8. Mungkin itu saja. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bimbingan kelompok dengan teknik permainan terima terbukti efektif dalam mengurangi pengaruh lingkungan pertemanan negatif di kalangan siswa. Diharapkan bimbingan kelompok dengan teknik ini memberikan wawasan dan inspirasi pada guru dan konselor dalam meningkatkan kualitas dan layanan bimbingan untuk mencegah pengaruh negatif terhadap pertemanan siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan seluruh teman-teman yang telah hadir untuk menghadiri acara ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.